pertumbuhan ekonomi 8% ini realistis diwujudkan di tahun 2020 mendatang? Dan apa saja sih PR besar dari pemerintah? Kita akan langsung saja mengulasnya bersama dengan Michael dan juga Ega, analis CNBC Indonesia. Selamat sore Bang Michael dan juga Ega, apa kabarnya? Sore, Mbak Rasa. Sebelum kita bahas PR apa saja sih yang harus dibenahi pemerintah di tengah berbagai tantangan global ini, besok nih CNBC akan mengadakan Economic Update. Kalau dari Bang Michael sendiri, ini apa sih yang menjadi fokus dari Economic Update di tahun 2025 ini? Iya, Economic Update 2025 ini sebenarnya kelanjutan dari Economic Outlook yang sudah kita selenggarakan di awal tahun. Jadi kita lihat dalam 6 bulan terakhir atau 5 bulan terakhir itu banyak sekali perubahan-perubahan khususnya dari tataran global ya. Seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat, terus ada perang juga, terus ada kebijakan fiskal dari negara-negara maju lainnya yang memang sedikitnya membuat gejolak lah. Terutama untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, kita merasakan pasar saham, rupiah, dan termasuk ekspor kita itu mengalami tekanan akibat perubahan-perubahan tersebut. Nah, makanya untuk kali ini kita menyelenggarakan Economic Update dengan narasumber yang jauh-jauh kita bawa dari Amerika Serikat untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana sih konstelasi perekonomian global saat ini, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari Amerika Serikat sendiri. Oke, thank you Bang Michael. Kalau dari Ega sendiri, apa sih yang menjadi fokus Economic Update di tahun 2025 ini? Kenapa pemirsa ini harus nih atau wajib menonton atau datang langsung ya ke acara Economic Update? Sebenarnya melanjutkan yang disampaikan Mas Michael tadi, memang kan sekarang kondisi global sedang banyak gonjang-ganjingnya nih Mbak. Nah, kita Indonesia ini bisa mendapatkan atau melihat peluang apa sih dari kondisi ini. Memang kalau kita dengar narasinya memang cukup negatif ya sebenarnya, menjadi tantangan begitu. Nah, dari acara yang akan kita gelar ini nantinya kita juga ingin mendalami kira-kira sektor mana yang bisa kita perkuat, lalu di bagian fiskal apa sih yang mungkin bisa kita perbaiki atau kita persiapkan untuk nantinya ke depan setelah era baru dari perdagangan global ini, begitu Mbak. Oke, dan yang pasti dalam Economic Update kita kan juga akan membahas ya gimana sih kondisi perekonomian yang cukup menantang saat ini, apalagi kita tahu ya bahwa dalam 100 hari pertama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump ini lagi-lagi membuat kejutan ke global, akan ada penerapan tarif, kemudian belum lagi Amerika Serikat dan China. Beberapa waktu lalu kan sempat berbeda-beda ya. Besaran tarifnya, tapi kemudian semakin lama diturunkan. Ini bagaimana sih peluang dan tantangan yang terkait dengan perubahan atau dinamika sentimen ini? Iya, mengenai perubahan pasti harus disikapi dengan sangat matang ya. Makanya kita butuhkan orang-orang yang dipercaya gitu. Kita menghadirkan Arthur Bellever yang memang sebelumnya itu merupakan penasihat ekonominya Donald Trump ketika periode pertama gitu. Jadi beliau sedikitnya tahu lah gitu kira-kira cara kerja pikiran itu kayak gimana sih gitu, apa sih yang mau dia tuju, iya gitu seperti apa itu kan yang kita pengen tahu gitu. Terus kemudian kita juga menghadirkan Ibu Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani gitu, yang akan membicarakan tentang perekonomian Indonesia, terus tanggapan-tanggapan terhadap situasi global saat ini, termasuk juga kondisi fiskal yang memang jadi concern dari banyak pihak gitu. Makanya nanti diskusinya pasti akan sangat menarik. Di sesi siangnya ada banyak narasumber lainnya, ada dari sektor pertambangan dan perbankan yang juga bakal sharing bagaimana industri-industri ini bisa dapat bertumbuh di tengah tantangan seperti ini. Oke, jadi cukup lengkap ya narasumber, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri, karena kita pengen tahu ini landscape-nya nih akan arahnya kemana gitu. Tapi kalau dari Ega sendiri melihat berbagai tantangan ini, khususnya tadi terkait dengan penerapan tarif Amerika Serikat, ini dampak bagi emerging market seperti Indonesia gimana sih nantinya? Sebetulnya kalau kita melihat ke dalam negeri, ini kan tarif sangat mempengaruhi ekspor ya. Nah, untuk rasio ekspor kita terhadap PDB itu sebetulnya dibandingkan negara seperti Vietnam itu kita cukup kecil, 25%. Sehingga itu bisa, sebetulnya dari situ kita bisa melihat ada banyak peluang yang bisa kita mulai masuki gitu Indonesia. Nah, jadi maka dari itu dengan adanya peluang ini makanya kita ingin lebih mendalami nih kira-kira apa saja. Nah, agar bisa mendalami itu ada beberapa pilar-pilar yang sudah dibahas sama Dr. Laver sebelumnya. Nah, itu bisa kita aplikasikannya bagaimana, contohnya seperti mungkin perpajakannya, regulasi kita seperti apa. Nah, itu menurut kami seharusnya akan sangat-sangat
Kalau saya sendiri sih kepo ya, ingin melihat langsungnya nantinya seperti apa pendapat dari Dr. Lover. Oke, ini cukup menarik yang menjadi sorotan Lover ini juga bagaimana terkait dengan kalau misalkan berbagai negara yang mungkin nanti akan mencari kira-kira negara lain yang lebih aman untuk berinvestasi atau memindahkan pabrik-pabriknya, kira-kira Indonesia bisa menangkap peluang ini nggak ya gitu? Apakah dari segi tenaga kerja, infrastruktur, regulasi, kira-kira Indonesia udah siap belum? Tapi